Selamat pagi teman-teman. Salam sehat. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Dani Atmiati mengenai pendidikan mental dan karakter. Apa itu pendidikan mental dan karakter itu? Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang pembentukan karakter dan mental. Mari kita bersama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Selamat pagi anak-anakku peserta didik SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Kita akan bersama-sama belajar pembentukan karakter dan mental. Seseorang dikatakan dapat berhasil ketika mereka memiliki karakter yang baik dan juga mental yang kuat. Kita akan bersama-sama belajar apa itu karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan mereka dengan yang lain. Karakter erat kaitannya dengan kepribadian atau personality seseorang karena menggambarkan tingkah laku baik atau buruk, benar dan salah. Jadi ketika kita membicarakan tentang karakter, pastinya dari setiap orang akan berbeda-beda. Kita akan melihat contohnya. Contoh orang yang memiliki karakter. Anak-anakku bisa melihat ada gambar dua orang anak yang sedang mengikuti ujian. Ketika mereka memiliki karakter yang baik, apa yang akan dilakukan ketika ujian? Apakah mereka berlaku dengan jujur ataukah tidak? Pastinya ketika seseorang memiliki karakter yang baik, karakter yang mulia, mereka akan melakukan kejujuran. Mereka akan mengerjakan soal dengan jujur, tanpa menyontek, tanpa melihat hasil pekerjaan orang lain. Contoh, karakter yang tidak baik atau karakter yang buruk dapat kita lihat di gambar yang sebelahnya. Bagaimanakah ada anak yang melihat hasil pekerjaan dari temannya? Berarti menunjukkan bahwa anak tersebut tidak memiliki karakter yang baik atau karakter yang mulia. Tentu saja ketika kita tidak memiliki karakter yang baik atau yang mulia, itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena orang yang berhasil, orang yang sukses, sangat dipengaruhi oleh karakter mulia itu. Nanti kita akan bersama-sama belajar. Ada banyak contoh dari karakter mulia yang akan kita bersama-sama pelajari. Yang berikutnya adalah kita belajar tentang apa itu mental. Mental adalah keadaan batin, watak, kejiwaan kita dalam menghadapi sesuatu. Jadi penilaian terhadap mental kita adalah kuat atau tidaknya kita dalam menghadapi suatu kejadian atau masalah. Seseorang dikatakan memiliki mental yang baik ketika dia kuat, ketika dia bisa bertahan, ketika dia mampu menghadapi situasi yang sulit atau menghadapi masalah yang besar dalam kehidupannya. Tetapi orang dikatakan tidak memiliki mental yang baik ketika mudah menyerah atau mudah untuk kalah terhadap masalah yang sedang dihadapi atau yang harus diselesaikan. Mari bersama-sama kita melihat ada beberapa ciri orang yang memiliki mental yang baik. Yang pertama, ciri orang yang memiliki mental baik adalah punya kecerdasan emosi
yang tinggi. Punya kecerdasan emosi yang tinggi ini berarti dia mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Jadi tidak terbawa oleh suasana. Yang kedua, punya kepercayaan diri yang tinggi. Dia tahu akan kemampuannya, dia tahu akan potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga memiliki kepercayaan diri. Yang ketiga, berani berkata tidak. Orang yang memiliki mental baik, dia akan memiliki prinsip hidup yang kuat. Dia tidak akan mudah terpengaruh oleh apapun. Dan dia berani untuk berkata tidak, menolak sesuatu yang tidak baik, yang harus dilakukan. Yang keempat, tidak merasa perlu untuk menyenangkan semua orang. Anak-anakku, tidak semua orang harus menyenangi kita. Kita harus menyadari bahwa kita pun juga tidak perlu untuk menyenangkan semua orang. Karena pastinya kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Maka jadilah dirimu sendiri. Yang kelima, tidak cepat untuk marah atau istilahnya ngambek. Jadi orang yang memiliki mental yang baik adalah orang yang tidak cepat marah. Orang yang memiliki mental baik adalah orang yang mampu berpikir dengan dingin, mampu berpikir dengan jernih, meresapi apa yang dilihat, apa yang didengar, dan tidak cepat untuk marah. Sehingga dia mampu untuk berpikir panjang. Yang berikutnya adalah tidak takut mengambil resiko. Jadi berani mengambil resiko dari apa yang sudah atau yang sedang dilakukan. Yang berikutnya adalah tidak terjebak dengan masa lalu. Tentu saja kita semuanya memiliki masa lalu. Baik itu masa lalu yang baik atau masa lalu yang tidak baik. Tetapi seharusnya kita mampu untuk melihat masa depan, mampu berpikir secara visioner, dan kita tidak hidup dalam kehidupan di masa lalu. Terus-menerus mengingat-ingat masa lalu. Tetapi mari kita bersama-sama belajar untuk melihat masa depan kita. Yang berikutnya adalah berani untuk berubah. Orang yang memiliki mental yang baik adalah orang yang berani berubah. Merubah diri menjadi lebih baik. Ketika sudah melakukan kesalahan, mau untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Tidak perlu takut, tetapi harus mau atau harus memiliki tekad untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah tidak takut untuk gagal. Dan ketika gagal, kita tidak boleh menyerah. Ketika kita tidak menyerah, maka kita akan berani untuk kembali mencoba sekali lagi. Setiap usaha yang kita lakukan pastinya nanti akan membuahkan hasil. Karena ketika kita melakukan sesuatu pastinya tidak akan langsung berhasil. Tetapi harus terus-menerus untuk mencoba dan berusaha sampai berhasil. Dan yang terakhir adalah ciri orang yang memiliki mental baik. Tidak memiliki perasaan iri dengan kesuksesan orang lain. Tetapi justru kita berbangga, kita senang dengan kesuksesan orang lain sehingga kita mampu untuk meneladani. Nah, sekarang berkaitan dengan pembentukan karakter dan mental di SMP Widya Wacana 1, tentunya seluruh peserta didik di SMP Widya Wacana 1 Surakarta harus memiliki karakter yang baik, harus memiliki mental yang baik, harus memiliki mental yang kuat. Oleh karena itu, SMP Widya Wacana 1 memiliki 10 profil kelulusan peserta didik. Yang pertama adalah kereligiusan.
Jadi di sini kalian akan ditempa, kalian akan dididik secara religius. Kita akan bersama-sama belajar. Kita akan bersama-sama beribadah. Kita akan bersama-sama memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kehidupan kereligiusan kita itu sungguh-sungguh dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah nasionalisme. Di sini kita diajar mencintai bangsa dan negara kita. Yang ketiga, kita harus memiliki nilai-nilai kejujuran yang wajib, yang harus kita miliki sebagai dasar karakter kita. Yang berikutnya adalah kedisiplinan. Jadi di SMP Widya Wacana 1, kalian juga ditempa untuk menjadi pribadi yang disiplin. Baik itu disiplin waktu, disiplin menggunakan pakaian atau cara berpakaian, disiplin dalam menggunakan barang-barang, menggunakan fasilitas sekolah. Kita belajar untuk memiliki kedisiplinan di dalam hidup kita. Yang berikutnya adalah kita harus memiliki rasa tanggung jawab, rasa percaya diri, berpikir logis, kreatif, kritis, dan inovatif. Itu juga merupakan bagian dari profil lulusan peserta didik di tempat ini. Yang berikutnya adalah kepemimpinan. Seseorang yang memiliki karakter yang baik dan mental yang baik adalah seseorang yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan. Karena itu, semuanya harus aktif. Ambil bagian di dalam kegiatan yang ada di SMP Widya Wacana 1. Tunjukkan kepemimpinan kalian. Tunjukkan bakat kalian. Seorang pemimpin juga pastinya harus memiliki kesantunan. Kesantunan ini merupakan nilai yang mendasar ketika kita belajar di SMP Widya Wacana 1. Berikan salam kepada Bapak Ibu Guru atau orang yang lebih tua daripada kalian dengan sikap yang hormat, dengan senyum, sapa, salam, dengan perkataan atau tutur kata yang baik. Itu menunjukkan bahwa kalian memiliki sopan santun. Dan yang terakhir adalah kepedulian lingkungan. Ini adalah karakter-karakter yang ditanamkan di SMP Widya Wacana 1 yang harus bersama-sama kita pelajari ketika kita berada di tempat ini untuk belajar. Dan yang terakhir adalah, mari kita bersama-sama mengamati lingkungan sekitar kita. Jadi, anak-anakku nanti di rumah, silahkan kalian mengamati lingkungan sekitarmu dan tuliskan apa saja karakter yang baik atau yang mulia yang kalian temui, yang kalian jumpai, yang dapat dijadikan sebagai teladan di dalam hidupmu. Dan juga amati karakter buruk atau yang nilainya rendah yang harus kamu hindari. Supaya kalian semuanya bisa belajar tentang berbagai macam karakter yang baik dan yang buruk yang bisa diteladani dan yang harus dihindari. Demikian pembelajaran kita pada saat hari ini. Jangan lupa tugas-tugas untuk dikerjakan dan kita belajar untuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter baik atau karakter yang mulia. Tetap semangat menjalani hari-hari ini, tetap sehat, menggunakan masker, jaga jarak, dan kita akan bersama-sama bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Selamat pagi teman-teman, salam sehat. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Ida Rosilawati mengenai tata krama. Apakah pengertian tata krama? Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini Bu Ida akan menyampaikan materi tentang tata krama. Baiklah, kalian bisa menyimak
dari apa yang Bu Ida sampaikan melalui layar. Anak-anak, Bu Ida akan melanjutkan tentang materi tata krama. Kamu bisa melihat di PowerPoint yang sudah saya tampilkan. Tentang apa yang dimaksud tata krama. Ya. Tata krama adalah tata, artinya adat, aturan, norma, peraturan. Kemudian krama adalah sopan santun, perilaku, bahasa kelakuan, dan tindakan yang santun. Ya, di sini kalian sudah jelas tentang tata dan krama. Akan saya lanjutkan. Pengertian dari tata krama dan sopan santun. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan, baik di rumah maupun keluarga, di sekolah, hubungan masyarakat, di tempat siswa berada. Yang kedua, pengertian sopan santun adalah sikap perilaku seseorang yang merupakan kebiasaan yang disepakati dan diterima dalam pergaulan. Untuk itu, pengertian tata krama dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kebiasaan adat sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara anggota masyarakat di sekitar tempat tinggal kita. Kemudian yang kedua, mana yang baik dan mana yang benar. Dengan perkembangan waktu, tata krama diterima sebagai tata krama nasional dan lokal. Nah, perhatikan keterangan yang ada di bawah ini. Jenis-jenis tata krama. Tata krama berbicara, ada tata krama pergaulan, ada tata krama penampilan. Ya, sekarang tata krama berbicara. Tata krama berbicara berkaitan erat dengan siapa yang diajak bicara, kemudian kalimat yang dipergunakan, di mana pembicaraan dilakukan, kemudian sikap berbicara, tata cara berbicara. Secara umum perlu diingat, dalam berbicara dengan seseorang perlu menghindari sikap memotong pembicaraan orang lain, memborong pembicaraan orang, berbicara tanpa memandang orang yang diajak bicara, berbicara terlalu panjang tanpa arah, acuh tak acuh terhadap teman yang berbicara. Nah, ini adalah tata krama berbicara. Saya lanjutkan. Kemudian tata krama dalam pergaulan. Tata krama dalam pergaulan perlu diperhatikan. Siapa yang dihadapi, di mana pergaulan itu berlangsung, kemudian bagaimana bersikap, ya, artinya bersikap di dalam pergaulan kita sehari-hari. Yang ketiga adalah tata krama penampilan. Dalam etika penampilan ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain. Yang pertama, kesederhanaan, rapi, pantas, dan bersahaja. Yang kemudian, cara berpakaian yang disesuaikan dengan waktu dan tempat. Nah, ini perlu penting sekali anak-anak. Bagaimana kita berpakaian? Tentunya kalau kita di sekolah, tidak sama dengan kita di pasar, tidak sama kita dengan di mall, dan sebagainya. Atau di tempat pesta, jelas akan berbeda. Kemudian beberapa contoh tata krama. Yaitu yang pertama, ini berkaitan dengan tata krama nasional maupun lokal. Yang pertama, menyatakan penghormatan pada orang tua. Nah, bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Misalnya kita melakukan sembah sungkem, nah mungkin caranya kan berbeda di setiap tempat. Kemudian yang kedua, bersikap khidmat waktu kita mengikuti upacara bendera. Nah, ini adalah sikap yang
terpuji pada saat kita itu di sekolah. Nah, kita harus khidmat dalam mengikuti upacara bendera. Kemudian yang ketiga, saat kita mengheningkan cipta, kita juga harus bersikap yang baik. Ini contoh-contoh gambar yang memungkinkan kalian bisa melihat bagaimana kedisiplinan untuk mengikuti saat upacara. Nah, dengan demikian akan terjadi hubungan yang selaras, serasi, sesuai dengan etika pergaulan. Seseorang perlu bersikap antara lain, tidak acuh terhadap orang lain, mengetuk pintu bila akan memasuki suatu tempat, memberi salam bila berjumpa dengan seseorang, mohon maaf apabila kita itu terlambat, rendah hati, tidak ingin menang sendiri, mengucapkan terima kasih bila menerima bantuan orang lain. Kemudian agar dapat menempatkan manusia sebagaimana mestinya, perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan harga diri seseorang. Antara lain, bagaimana kita menghindarkan perbuatan yang membuat orang lain tersinggung. Jadi kita harus berhati-hati. Menghindarkan perbuatan mengumpat ataupun menggunjingkan orang lain. Nah, kita sering kan menggunjingkan orang lain. Kemudian memberikan penghargaan atau pujian atas hasil karya seseorang. Nah, itu penting sekali. Kemudian memanusiakan manusia. Nah, anak-anak, selain itu ada sebutan tata krama itu yaitu berkaitan dengan etika. Karena etika telah menjadi bagian dalam hidup kita. Antara lain, bagaimana kita beretika di jalan umum. Kemudian bagaimana etika kita di sekolah. Bagaimana etika kita di rumah. Nah, kalau kita di jalan, etika di jalan umum tentunya patuhi peraturan lalu lintas bagi pemakai jalan umum, baik yang berkendaraan maupun pejalan kaki. Wajib mentaati peraturan yang ada. Nah, sebagai contoh, pengendara motor misalnya, dia sudah umur apa belum? Sudah punya SIM, STNK yang wajib dibawa, harus pakai helm, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, saya not to ngebut. Nah, kamu bisa lihat gambarnya itu, ya. Kalau orang ngebut, nah seperti ini, akhirnya maut akan ya menimpa. Nah, kamu melihat sendiri bagaimana dia ngebut, ya, berkendaraan sampai dengan ya 3 orang lah ini. Akhirnya maut yang akan menimpa. Nah, kemudian kalau etika di sekolah, selalu bersikap sopan kepada guru, kepada teman, kepada tenaga yang ada di sekolah. Taat aturan sekolah. Nah, tata tertib sekolah harus ya dilakukan tentunya. No chatting atau istilahnya nggak boleh nyontek kalau dalam pembelajaran. Ya, tapi ini kan anak-anak sedang daring ya. Nah, mungkin lebih ya enak. Kemudian etika di rumah, selalu minta izin pada ortu kalau mau pergi. Sikap makan yang betul dan minum, harus bersikap sopan. Meletakkan barang pada tempat yang sudah disediakan, menggunakan bahasa sapaan pada saudara dengan benar. Misalnya kalau dengan kakak, ya harus mengatakan kakak, atau mungkin si, atau mas, ya atau ko dan sebagainya. Ini harus diperhatikan. Nah, kemudian anak-anak, ya ini adalah gambar-gambar yang kita bisa lihat ya kedisiplinan, atau mungkin ada yang kurang disiplin, ya kamu bisa melihat dari gambar-gambar seperti ini bagaimana mereka bisa bersikap yang baik, berperilaku yang baik, berkarakter yang baik, karena ini adalah dokumen contoh-contoh perilaku yang berkarakter baik. Nah, anak-anak, sekian
ya tata krama dari penyampaian materi tata krama dari Bu Ida ya. Ya, mungkin kamu nanti akan kenal bahwa saya Bu Ida sebagai pengajar kalian nanti di materi seni budaya ya. Kemudian saya ingin memberikan tugas sedikitnya. Mungkin kalian bisa nanti mengumpulkan tugas itu pada saat kalian nanti masuk ya. Itu apa saja manfaat dari tata krama ya. Gampang kan? Apa saja manfaat dari tata krama? Jawabannya boleh kalian tulis di buku, kemudian boleh kalian langsung foto kamu kirimkan contoh-contoh perbuatan perilaku yang berkarakter baik ya, tata krama sopan santun yang baik. Itu boleh melalui foto boleh, kemudian video boleh, kemudian melalui tulisan portofolio boleh. Ya, demikian anak-anak ya penyampaian materi tata krama dari kami. Semoga semuanya ini bermanfaat dan saya hanya ingatkan ya bagaimana kalian tetap menjaga kesehatan. Ya. Demikian anak-anak materi yang sudah Ibu sampaikan tentang tata krama. Semoga kalian bisa menerapkan di sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga di rumah kalian masing-masing. Dan anak-anak jangan lupa, kalau pada saat ini negara Indonesia tertimpa dengan adanya COVID-19, maka kalian harus selalu menjaga kesehatan, harus selalu mencuci tangan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Demikian anak-anak, selamat berjumpa kembali dan jangan lupa tugas-tugas kalian harus kalian kerjakan. Selamat pagi teman-teman, salam sehat. Hari ini kita akan belajar bersama Bapak Dwi Wibawa mengenai struktur organisasi sekolah. Bagaimanakah struktur organisasi sekolah? Halo, Shalom. Sebuah pertanyaan yang super sekali dari temanmu. Apa itu struktur organisasi sekolah? Oke, Pak Dwi akan memberikan penjelasan apa itu struktur organisasi sekolah. Kita lihat pada slide berikut ini. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat ketemu lagi. Selamat berjumpa. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan, di mana pada kesempatan saat ini Bapak bisa menyampaikan sebuah materi yang luar biasa. Pertanyaan yang bagus yang disampaikan oleh temanmu tadi, apa itu struktur organisasi? Struktur organisasi yang akan kita bicarakan di sini tentunya adalah struktur organisasi yang diberi nama OSIS. Apa itu OSIS? Mestinya anak-anak sudah tahu. Kalau kepanjangannya adalah apa? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Ya. Kalau di SD, anak-anak belum mengenal organisasi ini. Tetapi organisasi yang diberi nama OSIS ini adalah organisasi yang dilakukan atau dilaksanakan di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Mari akan kita lihat. Organisasi Siswa Intra Sekolah, OSIS, adalah organisasi yang berada di tingkat sekolah. Ini, jadi dimulai dari jenjang pendidikan SMP dan sekolah menengah atas. Jadi di sekolah SMP Widya Wacana ini, anak-anak nanti akan mulai masuk menjadi anggota OSIS. Setiap Senin, makanya anak-anak nanti akan mengenakan badge sekolah, itu adalah badge OSIS. Karena anak-anak semuanya adalah sudah masuk menjadi bagian keluarga dari organisasi OSIS ini sendiri. Itu tentang OSIS. Apa itu OSIS? Nah,
Di sekolah kita SMP Widya Wacana ini banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan hubungannya dengan OSIS. OSIS itu adalah sebuah organisasi yang resmi. Artinya resmi itu bukan organisasi yang seenaknya dibentuk tanpa dasar. Tetapi OSIS itu sendiri dibentuk dengan dasar hukum yang jelas. Ada 6 peraturan yang menjadi landasan atau dasar hukum berdirinya OSIS itu sendiri. Kalau landasan yang paling kuat itu adalah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi dalam sistem pendidikan nasional ini ada satu kekuatan dasar hukum yang mendasari atau melandasi dari terlaksananya kegiatan OSIS. Tuh. Jadi anak-anak tidak usah takut, khawatir, wah OSIS itu resmi apa tidak, wah nanti bertentangan, wah kegiatannya apa saja. Tidak usah takut. Jadi dasar hukumnya jelas sekali, di sini ada 6. Yang kedua itu bisa dilihat di dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Juga di dalam Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Sampai dengan yang nomor 6 yaitu Buku Panduan OSIS Terbitan Kemdiknas tahun 2011. Artinya OSIS itu memiliki dasar hukum yang jelas. Apa tujuan dari OSIS itu? Nah, ini. Jadi tidak hanya semata-mata anak-anak itu masuk di dalamnya, mengikuti kegiatan OSIS, atau masuk menjadi organisasinya, tetapi tidak tahu tujuannya apa ya. Setiap organisasi tentunya memiliki tujuan. Begitu juga dengan OSIS. Tujuannya apa ya yang ingin dicapai? Ada 7. Saya hanya menjelaskan beberapa poin saja nanti, karena waktu yang tersedia itu adalah singkat. Yang pertama adalah meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Ini penting sekali, karena seluruh kegiatan apapun aktivitas, kalau di dalam sekolah Kristen itu takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Nah, ini sama di dalam OSIS ini, kita akan menjadi generasi yang hebat, generasi pilihan, generasi yang berkualitas kalau kita itu takut kepada Tuhan. Beriman dan bertakwa. Iman itu percaya, takwa itu melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Memahami, menghargai lingkungan, nilai-nilai moral, membangun landasan kepribadian yang kuat, menghargai hak asasi manusia, membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air. Nah, ini nomor 5 ini yang penting. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Jadi OSIS ini memiliki tujuan yang jelas, mulia. Nah, tinggal anak-anak nanti, silahkan nanti ketika sudah masuk, ya kan, ke dalam organisasi OSIS ini, nanti anak-anak bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari OSIS itu didirikan dan dilaksanakan. Khususnya bagi sekolah kita SMP Widya Wacana. Mari kita akan lihat beberapa kegiatan yang pernah dilaksanakan di SMP Widya Wacana di tahun pelajaran kemarin. Jadi 1 tahun yang lalu, ini kakak-kakak kelasmu itu dalam kegiatan OSIS. Ini tahun pelajaran 2019, tahun 2020. Diawali dengan pembentukan pengurus OSIS. Ini sudah melaksanakan kegiatan OSIS melalui pemilihan OSIS. Jadi formatnya seperti pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Ini. Jadi kita sediakan, ya kan, calon-calonnya berpasangan. Tahun kemarin ada 3 calon. Kemudian kotak suaranya juga kita sediakan. Petugasnya juga. Ini semuanya dikerjakan oleh anak-anak sendiri. Jadi kakak-kakakmu pengurus OSIS, ya, periode yang kemarin itu yang melaksanakan kegiatan ini. Ini waktu itu Pak Dwi sebagai bidang kesiswaan, jadi memberikan simulasi bagaimana proses pelaksanaan pemilihan pengurus OSIS. Kalau sudah dibentuk, nah, sudah terpilih, maka dilantik. Nah, ini pelantikan. Ini ketua OSIS yang terpilih kemarin. Nah, dilantik.
dalam kegiatan upacara bendera pada hari Senin. Terus kemudian ini ya, sebagai saksinya dari kelas-kelas masing-masing juga di dalam kegiatan upacara melihat prosesi serah terima juga pelantikan pengurus OSIS yang baru. Kegiatan OSIS ada banyak sekali, misalnya di dalam kegiatan Wiwaskade, misalnya itu setiap hari Jumat di SMP Widya Wacana ini. Jadi ada satu ruang di Jumat ke-5, kalau tidak salah itu ada kegiatan khusus yang diisi oleh anak-anak OSIS, macam-macam kegiatannya. Di akhir tahun pelajaran, kemarin kita juga melaksanakan kegiatan Explore Your Talent. Jadi ini kegiatannya boleh dikatakan semacam pentas seni. Jadi dari kelas-kelas yang ada itu menampilkan ya, talenta yang dimiliki. Ada yang bisa bermain band, drama atau teater, ada tarian, ada bela diri, macam-macam. Jadi ini semuanya kita maksimalkan, ada ruang khusus bagi anak-anak OSIS. Selain itu, yang perlu anak-anak ketahui bahwa selaku bidang kesiswaan, Bapak Dwi juga memberikan kesempatan kepada anak-anak itu paling tidak ya sebulan satu kali itu rapat rutin. Jadi di ruang kesiswaan kami undang anak-anak untuk rapat bersama. Kalau ada kegiatan yang harus dilaksanakan urgent, mendesak, maka rapatnya tidak hanya sebulan sekali, bisa sebulan 2 kali atau 3 kali sesuai dengan kebutuhan. Di sini kami siap membimbing anak-anak untuk belajar berorganisasi. Tapi jangan berpikir bahwa, wah Pak Guru hebat dalam hal berorganisasi. Tidak. Kita sama-sama belajar untuk membangun sumber daya manusia yang ada. Khususnya bagi sekolah kita SMP Widya Wacana. Itu kegiatan OSIS yang sudah kita laksanakan pada kesempatan tahun pelajaran 2019 tahun 2020. Kalau anak-anak nanti sudah memakai badge dengan logo OSIS, anak-anak akan bisa melihat, ya, jangan hanya dilihat, wah warnanya kuning ada tulisannya OSIS, bukan itu. Tetapi anak-anak pun juga harus memahami, di situ ada 10 tanda pengenalnya. Ada bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak daun bunga. Ada buku terbuka, ada kunci pas, ada tangan terbuka, ada biduk, ada pelangi merah, dan lain sebagainya. Itu semuanya memiliki arti, makna. Nah, jadi anak-anak nanti akan saya berikan aktivitas, penugasan, silakan nanti anak-anak di rumah, seusai dari materi struktur organisasi khususnya OSIS ini, nanti anak-anak bisa menggambar lambang OSIS atau logo OSIS ini, terus kemudian diberikan keterangan. Nah, ini aktivitasnya. Gambarlah logo OSIS lengkap dengan arti lambangnya. Nanti bisa dikerjakan ya di rumah, di kertas folio atau di buku gambar. Silahkan nanti membuat logo OSIS ini lengkap, kemudian diberikan keterangan arti lambangnya supaya anak-anak memahami apa itu OSIS. Kemudian satu lagi saya tambahkan, yang kedua tugasnya adalah apa saja syarat menjadi pengurus OSIS. Ya, demikian anak-anakku sekalian, materi yang disampaikan oleh Bapak Dwi tentang struktur organisasi, khususnya yaitu OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Ya, sampai di sini dulu. Pesan Pak Dwi adalah jagalah kesehatan, jangan lupa cuci tangan, memakai masker, pola hidup sehat kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Jaga jarak, dan jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian tadi, kita sudah belajar bersama tentang struktur organisasi sekolah. Kita akan praktekkan di lingkungan sekolah. Sampai jumpa. Para siswa sing tak tresnani ana ing Gusti Yesus Kristus. Puji Gusti. Masa pengenalan lingkungan ingkang rambah kaping kalih sing dina kepindho wis rampung. Ayo saiki padha sowan Gusti, ngaturaken panuwun lumantar pandonga. Ayo
Pak Dwi dherekake sesarengan ndedonga. Gusti Yesus rama sesembahan kawula ingkang dedampar wonten ing kraton swarga pinijia asma paduka langgeng selaminipun. Matur nuwun Gusti, awit dinten menika paduka sampun nuntun para siswa ingkang sami nderek masa pengenalan lingkungan sekolah dinten ingkang kaping kalih menika sedaya sampun kelampahan kanthi sae. Sedaya ingkang sampun dipun tampi mugi menika saged murakabi migunani kagem para siswa mata-masa mangke sak sampunipun para siswa menika dados siswa ingkang sampun mlebet wonten ing SMP Widya Wacana menika saged menyesuaikan diri dados siswa ingkang sae. Matur nuwun Gusti, mbok menawi anggen kawula ngawontenaken masa pengenalan lingkungan sekolah dinten ingkang kaping kalih menika wonten dosa ingkang sumela, wonten kekirangan kawula nyuwun pangapunten. Sedap malih kawula nggih badhe sewang-sewang wangsul, kawula badhe nilaraken papan menika, kawula badhe nglajengaken ayan kawula, mugi paduka ingkang nuntun lampah kawula sedaya, matemah kawula sedaya saged pepanggihan kalian brayat kawula kanthi kawilujengan. Matur nuwun Gusti. Amin. Nah, demikian tadi teman-teman materi MPLS hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi selanjutnya. Salam sehat, jangan lupa untuk selalu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.